lanjutkan. Tinggal sedikit ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi dia ada ayat yang beberapa ayatnya ada satu sing nyebal. Tidak berbicara masalah poso tapi masalah ketuhanan. Wa idalan nalikane sa'alaka takon ing sira sapa ibadi. Maksudnya kalau hambaku bertanya kepadamu anni tentang aku, fa ini maka sak temene aku qaribun iku dekat. Nah, dekat ini juga jadi masalah ya. Karena dulu pernah saya sampaikan juga Allah itu Nabi Muhammad berisra Mi'raj. Itu di mana ketemunya dengan Allah itu? Di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu harus menempuh 7 lapis langit. Satu lapis langit itu jutaan tahun dengan kecepatan cahaya. 7 langit itu berapa juta tahun. Tapi dilakukan oleh Nabi tidak sampai sehari. Ketemu di sana. Berarti Allah itu tempatnya jauh. Berdasarkan cerita itu ya, jauh. Tapi ini kok mengatakan dekat ya? Ya apa yang penjelasan ini? Qarib. Ada lagi yang mengatakan wanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat daripada urat leher. Ya apa ini penjelasan? Cik suwe lagi. Pengen air. Saya pernah mendengar kajian dari orang sufi ya, yang membahas ayat ini. Kenapa Allah itu dikatakan dekat? Bahkan dekatnya lebih dekat daripada urat leher kita. Itu dia memahami karena unsurnya manusia itu ada 2 unsur. Unsur tanah dan unsur Allah. Manusia diciptakan dari tanah. Kemudian Allah berfirman dalam Quran itu begini, wa nafakhtu mir ruhi. Maka aku tiupkan rohku pada penciptaan Adam tadi. Berarti unsur manusia itu ada 2, unsur tanah dan unsur Allah. Makanya dekat. Makanya orang kalau mati apa bunyinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada tanah, yang jasadnya kembali kepada tanah, ruhnya kembali kepada Allah. Itu yang dimaksud dekat. Ya, di sini disebutkan bahwa kami adalah dekat. Ya. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa idza da'ani apabila dia berdoa kepadaku. Janji Allah ini. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Oke, ini janji Allah. Allah nggak akan mengingkari janjinya. Tapi ada syaratnya. Mendengar lihat syaratnya. Fal yastajibuli wal yu'minu bi, maka hendaklah dia memenuhi kepadaku dan beriman kepadaku. Berarti menurut perintah Allah, beriman kepada Allah itu syaratnya. Kita itu makan barang haram njaluk dongane mandi wae angel. Gitu. La'allahum yarsudun, agar kamu mendapatkan petunjuk. Ini sing satu nyebal dari ayat tentang poso. Kemudian ayat berikutnya yang terakhir ini. Ukhila lakum lailata siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa berbuat rofas terhadap istri-istri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
istri-istrimu itu merupakan pakaian untuk kamu dan kamu merupakan pakaian untuk mereka. Pakaian ini ya fungsinya macam-macam ya, untuk menutupi, bisa dipakai. Ya. Kenapa disampaikan seperti ini? Nah, kita lanjutkan dulu supaya bisa nyambung ya. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah ngerti sesungguhnya kamu berbuat khianat terhadap diri kamu sendiri. Berbuat khianat ini adalah dia melakukan rofas pada malam hari saat itu. Fataba alaikum, maka Allah menerima taubat untuk kamu dan memaafkan kamu. Fal'ana, maka sekarang basiruhuna, kumpulilah istri-istrimu itu, wabtahu, dan carilah ma kataballahu lakum, apa yang telah Allah tetapkan untuk kamu. Nah, ini ceritanya Umar bin Khattab itu tidak bisa menahan nafsunya, dia melakukan rofas kepada istrinya di malam hari. Pada waktu itu belum turun ayat ini, sehingga itu merupakan satu pengkhianatan karena dilarang saat itu. Tanya kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini yang membolehkan uhilla, dihalalkan lakum pada kamu lailatas siam, pada waktu siam, pada waktu puasa, berbuat arrofasu rofas. Nah, ini perubahan peraturan. Maka saya katakan tadi itu peraturan kita itu sekarang itu lebih ringan, lebih enak. Dulu tidak boleh. Termasuk makannya tadi juga begitu. Tidak dibolehkan, lalu dirubah oleh Allah. Perkara makan tadi wakulu wasrobu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sehingga jelas benang yang putih daripada benang yang hitam, yaitu fajar. Artinya fajar itu ndelok benang putih benang hitam itu ketok. Kalau di Indonesia itu nek subuh itu sakjane kebengi. Ya. Kita kalau pada waktu subuh ndelok nang ngene peteng-peteng benang putih dengan benang merah enggak kelihatan. Tapi di sini dijelaskan harus kelihatan benang putih dengan benang hitam. Itu pernah diadakan pengajian, ternyata subuhnya wong Indonesia kebengi. Maka setelah diselidiki oleh Muhammadiyah, selisih berapa? 8 menit. Mereka umum misalnya tak jam 4 ya. Nanti Muhammadiyah itu menetapkan jam 4 8 menit. Ditambah 8 menit. Nah, itu yang terjadi dalam penelitian ilmu falak seperti itu. Oke. Kemudian wakulu wasrobu sudah ya. Suma atimu siyama ilalail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai waktu malam. Jadi mulai poso itu waktu adalah fajar tadi. Fajar itu ada 2 macam. Ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Fajar kadzib itu fajar baru silang. Terus diganti fajar sodik subuh sini. Ini langsung ketok semua. Nek fajar kadzib tadi ketoknya dulu kemarin masih hilang nih. Biasa orang mengatakan itu imsak gitu. Seperti itu. Suma atimu siyama ilalail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai waktu malam. Wala tubasiruhuna wa antum akifuna fil masajid. Dan jangan kamu mencampuri istri-istri itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Ini termasuk ajaran-ajaran seks dalam Quran itu begitu. Ada lebih khusus lagi sebenarnya. Ya. Jadi ada, cuma lebih halus kalau memberikan satu pelajaran itu. Jadi ketika kita dalam beriktikaf itu tidak boleh kita bercampur dengan suami istri. Ya. Bercampur dalam artian rofas tadi. Tilka hududullahi, itulah hukum-hukum Allah. Fala taqrabuha, maka jangan kamu melanggarnya.
Kadzalika seperti demikian itulah yubayyinullahu Allah menjelaskan ayatihi ayat-ayatnya linnasi kepada manusia la'allahum yattaqun agar mereka bertakwa. Jadi ini beberapa ayat terkait dengan puasa. Ada berapa ayat? 83 sampai 87, ada 5 ayat. Yang satu ayat beda. Nah ini dasar-dasar hukum kenapa kita harus berpuasa. Karena tuntutan iman kita itu menuntut supaya apa yang diperintahkan oleh Allah tidak ditawar. Langsung nggih. Qur'annya begini. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman apabila diseru kepada aturan Allah dan aturan Rasul supaya dia menghukumi di antara mereka, ayaqulu sami'na wa ata'na, yaitu ucapannya adalah kami mendengar dan kami taat. Inilah tuntutan kita sebagai orang beriman, harus patuh taat. Karena bayaran kita tidak main-main, bayaran itu besar. Swarga. Bayaran swarga itu luar biasa. Nanti kita belum ngomong masalah diterimanya ibadah kita. Apakah ibadah kita diterima? Tergantung. Karena ibadah itu fisik dan batin. Kalau fisiknya kita sudah benar, tapi batinnya salah, tidak diterima sebagai ibadah. Contoh ya, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kenapa kok celaka orang sholat? Karena lalai dan riya. Riya itu adalah berbuat sesuatu selain Allah, ingin dipuji, ingin macam-macam. Riya berarti yang dia mengerjakan sesuatu itu bukan karena Allah, tapi karena dipuji. Itu namanya tidak lillah. Dan seperti ini, walaupun kita lakukan sholat itu dengan benar, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, tapi fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, neraka wel orang yang sholat, tidak diterima. Orang ya. Jadi ibadah itu lahir dan batin. Saya kira itu ya. Bisa jam berapa Bu? Jadi saya mau rapat juga. Jadi sehari tadi tidak berhenti. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadikan semangat kita untuk menyongsong Ramadan ini dengan penuh kesyukuran. Dengan terima kasih kepada Allah bahwa Allah telah memberikan aturan puasa ini, ternyata semua itu adalah untuk kebaikan kita semua. Termasuk Allah melarang minum khamr. Apa sih hakikatnya? Menyelamatkan kita, karena minum khamr itu merusak akal. Teler otaknya, mabuk. Kalau kita tidak minum, selamat. Berarti aturan-aturan dalam Islam itu adalah kebaikan kita semua. Oke, termasuk poso ini adalah kebaikan, untuk kebaikan kita semua. Yang prosesnya seperti itu tadi. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.